Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Cucunya yang Til Gumantil Gendawati bertanya kepada yang kenapa sih yang tuh kok senang sekali sama tembakau. Apa enggak tembakau itu mengganggu yang? Til Gumandil Gendawati, tembakau itu sangatlah berguna untuk eyangmu ini sebagai teman ngopi. Nah, yang ingat dulu ketika di barat sana merokok itu ya pakai tembakau itu dibatasi harus 10 feet atau 10 feet dari gedung ya, bahkan nggak boleh di dalam, padahal dulu ya bebas-bebas aja ya. Bahkan mungkin dulu naik pesawat itu boleh ngerokok ya. Tapi dibatasi ya, nggak boleh ngerokok 10 kaki ya, harus 10 kaki dari gedung. Lalu muncullah yang dulu itu sebenarnya elektrik itu hanya untuk obat supaya orang-orang itu tidak kecanduan rokok, tetapi udah mulai menggunakan vape ya 2005 itu kayaknya, dan itu boleh kalau di dalam ya. Bolehlah di dekat situ, nggak usah 10 feet ya, pinter-pinter. Lalu yang masih di sana ya, ketika sebelum pandemik itu terjadi, dan pandemik pun yang juga ada di barat itu yang susah sekali itu waktu itu sebelum pandemik terjadi itu mencari apa ya, bleach itu apa ya, disinfektan itu susahnya bukan main. Susah sekali, di toko-toko itu udah nggak ada yang jual, katanya nggak boleh karena nggak bagus buat pernapasan, dihilangkan. Lalu setelah itu keluarlah itu pandemik. Pokoknya dunia ini komplit lah ya. Nah, spiritual ini sebenarnya sudah bisa merasakan getaran alam ini dari 5 panca inderanya, bahkan 6 panca inderanya, mata batinnya. Ketika itu sebelum terjadi, yang sudah merasakan gimana gejalanya itu sebelum 1 tahun sebelum ya. Dan yang ceritakan ke banyak orang, teman-teman besok pasti kayaknya seperti ini, tapi ditertawakan ya. Bahkan 3 tahun sebelum, bahkan kalau yang ingat itu pokoknya tertawa lah ya, yang gak bisa mengungkapkan lebih detail tapi tertawa, karena mungkin teman-teman yang ngelihat ini juga kan. Nah, ketika suatu rencana itu dilakukan, ada ABC ya. Misalnya rencana
kehidupan itu kamu planning ABC. Ketika rencana A itu gagal, pasti ada rencana B, rencana C. Kan seperti itu. Di dalam sebuah kehidupan itu kan seperti itu. Nah, ketika rencana A itu gagal, ya ada lagi ya nanti untuk ke depan tuh rencana B, rencana C, supaya sukses gitu. Nah, itu harus dipikirkan. Untuk cucunya yang Tilguan Gendewati dan Silpringsil, ya masa depanmu itu perlu kau pikirkan. Rencana A, rencana B, rencana C. Nah, kembali lagi tadi ke spiritualis itu ya, harusnya sudah bisa merasakan ini. Kalau yang itu kemarin ya udah mulai merasakan ini ya. Tapi ya yang sedia madu, sedia ya sesuatu lah ya, jamu-jamu madu apa itu dikonsumsi supaya tetap sehat. Air hangat ya, soalnya kan kalau gas banyak di dalam otak itu kan, gas itu nanti kan ini ya karena kalau makan nggak teratur malam keluar gas di dalam pikiran, itu kan bisa selesai dengan air hangat ya. Selain itu untuk Tilguman Gendewati ya, ini bukan untuk yang lainnya, kalau di beranda lewat ya skip aja. Kau tahu cara membuat bancaan itu ya, ada lombok, ada brambang, ada bawang, ada bambu, ada empon-empon, pohon-pohonnya, empon-empon itu. Nah, itu diikat kain hitam ya, diikat semuanya, taruh ya di rumah ya, supaya terbebas dari kalau bendu itu tadi, mara bahaya. Selain kamu menyediakan imun ini tadi, obat-obatan imun ya, madu, telur ya, yang penting buat kesehatan lah. Itu ini ya, realnya untuk fisik, tapi untuk yang nggak kelihatan ini ya. Karena apakah ada solusi? Kan nggak ada ya, wabah itu nggak ada solusi. Solusinya apa? Nggak ada. Tinggal kamu manajemennya bagaimana, itu aja. Itu kan itu urusan. Kalau manajemen kecil itu kan bisa, tapi manajemen besar itu susah itu ya. Makanya diciptakan kekeosan tuh. Makanya kalau punya masalah Tilguman Gendewati, jangan numpuk-numpuk ya. Selesaikan, segera selesaikan. Kamu punya PR ini selesaikan, jangan sampai ini, karena pengganjal PR ini hanya untuk menunda waktu ya. Sampai rencana-rencana ke depanmu itu akan dilakukan nanti, rencana A, rencana B, rencana C ke masa depan itu akan dilakukan. Jadi harus cepat ya, karena kau kejar-kejaran dengan waktu ya. Jangan ditunda-tunda. Dari yang begitu ya, dari kedangan spiritual ya. Jadi kalau punya masalah itu selesaikan, jangan ditumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk terjadi banyak hal yang menumpuk dan akhirnya nggak fokus. Ketika nggak fokus, sesuatu yang mendadak itu kamu akan kebingungan nanti ya. Ulangan mendadak misalnya gitu, kamu akan kebingungan, kamu akan stres, kamu kan nggak bisa mengontrol semua kegiatan ini, nanti chaos, bertabrakan.
ya. Ini sebuah peringatan nih dari yang untuk cucu-cucunya yang ya, tetap samati ya. Kesadaran spiritualmu, logika itu benar-benar harus kau tingkatkan ini, karena untung ruginya itu kamu sendiri ya. Untuk Eyang apa untungnya? Nggak ada nih cucu-cucunya yang nggak ada ya. Kau bisa melihatlah dari wejangan-wejangan Eyang itu, yang nggak mau bergaul dengan siapapun, yang nggak pengen ketemu siapapun kecuali Mas Tinus, karena memang lakunya itu loh yang senang itu. Beliau selalu laku, pantang menyerah untuk laku, entah itu hasilnya apa, baik atau enggak, bermanfaat atau enggak, dia tetap berjalan. Itu keren ya. Keren itu. Jadi begitu ya. Jangan dinilai yangmu ini berpikir negatif pada yangmu ini ketika menasehati ya, mewejang. Karena kalau yang bilang jangan ya jangan, yang bilang hati-hati ya hati-hati, yang bilang waspada dan eling ya eling waspada, itu cucunya yang. Atau nanti ya nggak akan baik hasilnya jika kamu ya yang tahu. Kamu pasti bertanya-tanya kenapa sih dilarang gitu, ada apa sih ini, kok nggak boleh ini, harus begini harus begitu, cucunya yang wejangannya kok begini gitu. Itu akan menimbulkan pertanyaan memang. Tapi itu tadi ya, eling ras bodoh lah ya, intinya itu. Karena kadang kan begini ya, yang katanya nanti yang nggak ada diadakan, sehingga kamu fokus pada hal itu. Tapi yang ada dan sebenarnya ajaib gitu ya, ada ajaib ya, berbahaya, tapi kamu menganggapnya nggak ada ya. Nah ini aneh kan, yang tidak ada kamu anggap ada, sehingga kamu fokus di situ. Yang ada kamu anggap nggak ada, sehingga kamu nggak fokus. Nah, sedangkan ketika kamu nggak fokus ini, banyak hal-hal yang belum terselesaikan, yang harusnya bisa diselesaikan, dibuat tidak untuk selesai. Ketika dibuat tidak untuk selesai, fokusmu jadi berubah lagi. Nah, ketika yang fokusmu berubah ini, yang ada kamu nggak anggap nggak ada, padahal ada, padahal itu sangat penting dan berbahaya itu loh. Jadi kehidupan itu seperti itu. Nah, kayaknya gitu dulu ya. Jalur Komandan Gendewati, mungkin yang akan sedikit mempersiapkan samatinya ya. Jadi wejangan ini perlu kau pikirkan ya. Harus cepat ya cara belajarnya, menyelesaikan masalah itu yang mengganjal-ganjal itu harus segera diselesaikan biar kamu fokus ini, karena keadaan ke depan tentang belajar hal-hal itu akan lebih sulit ya.
ya, yang bantu ya Telkomandel untuk Samati gitu kayaknya ya. Rahayu dan Timur Bengawan yang bantu Samati supaya kekuatan itu tidak menghancurkanmu. Rahayu dari Timur Bengawan, cucunya yang